Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami ingin mempresentasikan tentang tugas UAS kita yang berjudul merencanakan dan mengorganisasikan pesan-pesan. Saya Naura Belkis Salsabila dengan NIM 250302030 dengan rekan saya Fitriana Aini dengan NIM 250302020. Saya Sasi Kirana Rica Zarani dengan NIM 250302084. Slide ketiga yaitu pengertian perencanaan pesan. Perencanaan pesan adalah proses memikirkan dan menyusun isi pesan sebelum disampaikan kepada audiens. Dalam tahap ini, komunikator menentukan tujuan dari komunikasi, siapakah audiens yang dituju, serta informasi apa yang perlu disampaikan. Kesimpulannya, perencanaan pesan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum sebuah pesan disampaikan kepada audiens. Pada tahap ini, komunikator perlu memikirkan secara matang apa tujuan dari komunikasi yang akan dilakukan, apakah untuk memberikan sebuah informasi atau memberikan sebuah instruksi. Selain itu, komunikator juga harus memahami siapakah audiens yang akan dituju dan yang akan menerima sebuah pesan tersebut. Karena setiap audiens memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dengan memahami audiens, pesan dapat disusun secara bahasa dan cara penyampaian yang lebih tepat. Selanjutnya, komunikator menentukan informasi apa saja yang perlu disampaikan sehingga pesan tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Oleh karena itu, perencanaan pesan menjadi dasar penting dalam komunikasi bisnis karena untuk membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian slide keempat yaitu tujuan perencanaan pesan dalam bisnis. Perencanaan pesan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sebuah komunikasi bisnis. Tujuan pertama yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens sesuai dengan maksud yang diinginkan. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, baik dalam memberikan informasi kepada pelanggan, mempromosikan produk ataupun jasa, maupun membangun hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak. Selain itu, perencanaan pesan juga bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman. Hal ini karena pesan telah dipersiapkan dan disusun secara matang sebelum disampaikan. Tujuan yang keempat adalah untuk menghemat waktu dan biaya, karena komunikasi yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi kebutuhan untuk memberikan penjelasan ataupun klarifikasi secara berulang kali. Oleh karena itu, semakin baik perencanaan pesan yang dilakukan, semakin besar pula peluang komunikasi bisnis berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Slide kelima yaitu pentingnya perencanaan sebelum komunikasi. Perencanaan sebelum komunikasi sangatlah penting. Karena apa? Untuk menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan komunikasi yang akan dilakukan. Dengan mengetahui tujuan yang ingin dicapai, komunikator dapat menyusun pesan yang lebih fokus dan tidak keluar dari topik utama. Selain itu, perencanaan juga membantu mengatur urutan penyampaian informasi secara sistematis, sehingga audiens dapat mengikuti alur pembahasan dengan lebih mudah dan memahami pesan secara lebih jelas. Tidak hanya itu, perencanaan memungkinkan komunikator menyesuaikan gaya bahasa, cara penyampaian, serta isi pesan dengan karakteristik audiens yang dituju. Misalnya, cara berkomunikasi kepada pelanggan tentu berbeda dengan cara berkomunikasi kepada rekan kerja ataupun pemimpin perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dapat membuat pesan menjadi lebih relevan, menarik perhatian audiens, dan meningkatkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Slide ke-6 yaitu pentingnya perencanaan sebelum komunikasi. Selain membantu menentukan tujuan dan menyusun pesan secara sistematis, perencanaan komunikasi juga berperan dalam meningkatkan daya tarik pesan. Pesan yang dirancang dengan baik biasanya lebih mudah menarik perhatian audiens karena disusun menggunakan bahasa yang jelas, informasi yang relevan, dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika audiens tertarik pada pesan yang disampaikan, mereka akan lebih fokus untuk memahami informasi yang diberikan. Selain itu,
Perencanaan yang baik juga mendukung proses pengambilan keputusan. Hal ini karena informasi yang disampaikan telah disusun secara lengkap, jelas, dan terstruktur sehingga audiens dapat memahami situasi ataupun permasalahan dengan lebih baik. Dalam dunia bisnis, informasi yang akurat dan mudah dipahami sangatlah penting karena dapat membantu manajemen, karyawan, maupun pelanggan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi tidak hanya membuat pesan lebih menarik, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain ketujuh, yaitu menentukan tujuan pesan. Sebelum menyampaikan sebuah pesan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa tujuan yang ingin kita capai, karena hal ini penting. Tujuan akan menentukan isi pesan, cara penyampaian, bahkan media yang digunakan. Jika tujuannya untuk memberikan informasi, maka pesan yang disampaikan harus berisi fakta ataupun data yang jelas agar audiens memahami informasi tersebut dengan baik. Dalam beberapa situasi, kita juga ingin meyakinkan audiens agar menerima suatu ide atau melakukan tindakan tertentu. Tujuan seperti ini disebut tujuan persuasif. Contohnya, ketika perusahaan mempromosikan produk kepada pelanggan. Selain itu, ada juga tujuan intrusi, yaitu memberikan arahan ataupun petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh audiens. Dengan menentukan tujuan sejak awal, kita dapat menyusun pesan yang lebih terarah dan tidak keluar dari topik. Akibatnya, pesan menjadi lebih mudah dipahami dan tujuan komunikasi pun dapat tercapai dengan lebih efektif. Slide ke-8 yaitu cara menganalisis audiens. Menganalisis audiens merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penyampaian dan perencanaan pesan karena dapat menentukan keberhasilan penyampaian informasi. Dengan memahami karakteristik audiens seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta posisi mereka dalam suatu organisasi, kita dapat menyesuaikan cara penyampaian pesan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, memahami kebutuhan dan harapan audiens juga membantu kita menyusun pesan yang relevan, jelas, dan sesuai dengan apa yang benar-benar mereka perlukan. Dengan begitu, pesan tidak hanya lebih mudah dipahami, tetapi juga lebih efektif diterima dan memberikan dampak yang diharapkan. Slide ke-9 yakni cara menentukan ide pokok. Ide pokok sendiri merupakan inti utama dari pesan yang mau kita sampaikan, ataupun bisa dibilang gagasan paling penting dalam sebuah komunikasi. Saat menentukan ide pokok, kita perlu menyusunnya dengan jelas dan sederhana supaya pesan tidak melebar kemana-mana dan bikin audiens bingung. Jadi, fokusnya cukup diarahkan ke satu hal yang paling penting. Sementara untuk informasi lainnya hanya sebagai pendukung agar pesan lebih mudah dipahami. Jika informasi yang disampaikan terlalu banyak dan tidak terarah, inti pesannya justru bisa hilang dan tujuan komunikasinya menjadi kurang efektif. Misalnya, dalam promosi produk yang paling utama yang ditonjolkan adalah manfaat dan keunggulan produk terbagi bagi untuk konsumen, supaya audiens langsung memahami nilai yang ditawarkan tanpa harus membaca penjelasan yang terlalu panjang. Selanjutnya, slide yang ke-10, pemilihan media. Kita harus memilih bagaimana cara yang pas agar pesanmu tersampaikan. Yang pertama, yaitu lisan. Cocok untuk diskusi atau presentasi langsung, atau bisa disebut tatap muka. Yang kedua, tertulis, cocok untuk laporan dokumen resmi atau memo. Yang terakhir, digital, cocok untuk komunikasi cepat lewat email atau media sosial. Slide yang ke-11, hambatan yang terjadi. Seringkali ada gangguan di jalan yang membuat pesanmu gagal dimengerti. Yang pertama, perbedaan persepsi audiens. Orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi apa yang menurut kita jelas belum tentu jelas bagi mereka. Yang kedua, yakni penyusunan pesan yang kurang tepat. Pesan dalam komunikasi harus disampaikan secara jelas, teratur, dan mudah dipahami agar audiens dapat menangkap inti informasi dengan baik serta tidak menimbulkan kebingungan atau diabaikan. Yang ketiga, pemilihan media kurang sesuai. Jika media atau sarana komunikasi yang digunakan tidak sesuai, maka proses penyampaian pesan bisa menjadi kurang efektif sehingga audiens sulit memahami informasi yang disampaikan. Yang keempat, ada informasi tidak tersaring dengan baik.
informasi dalam komunikasi harus disampaikan secukupnya dan sesuai kebutuhan agar pesan utama tetap jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, kendala teknis. Masalah teknis seperti jaringan internet yang buruk, sistem error, atau perangkat yang bermasalah dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik kepada penerima. Yang keenam, kurangnya kepercayaan audiens. Kepercayaan terhadap sumber dan keamanan informasi sangat penting agar pesan dapat diterima dan dipercaya oleh audiens. Selanjutnya, contoh penerapan merencanakan dan mengorganisasikan pesan. Yang pertama, promosi produk atau jasa. Saat mempromosikan produk atau jasa, informasi penting seperti harga, manfaat, keunggulan, serta cara pemesanan harus disusun dengan jelas dan menarik agar audiens mudah memahami sekaligus tertarik untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Penyampaian yang baik dapat membuat promosi lebih meyakinkan dan mampu menarik perhatian konsumen. Contoh penerapan yang kedua yakni promosi word of mouth. Dalam promosi word of mouth, promosi dari mulut ke mulut, pesan harus dibuat singkat, menarik, dan mudah diingat agar orang lain dapat dengan mudah menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain. Semakin sederhana dan menarik pesannya, semakin besar pula kemungkinan promosi akan menyebar luas. Selanjutnya, penggunaan media komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita harus memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pesan yang ingin disampaikan. Setiap media memiliki kelebihan masing-masing, sehingga penggunaannya harus disesuaikan agar pesan lebih efektif. Misalnya WhatsApp cocok untuk komunikasi cepat dan langsung. Sedangkan poster lebih cocok untuk menyampaikan informasi umum kepada banyak orang. Slide selanjutnya, pentingnya pengorganisasian pesan. Proses menyusun informasi secara jelas, terarah, dan sistematis agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens serta tidak menimbulkan kesalahan dalam komunikasi. Dengan adanya pengorganisasian yang baik seperti tujuan yang jelas, informasi yang relevan, susunan ide yang logis, dan kelengkapan isi, pesan menjadi lebih efektif dan efisien. Mengorganisasikan pesan artinya merapikan isi pikiranmu sebelum disampaikan. Jika isi pesanmu berantakan, orang lain akan bingung, salah paham, atau bahkan mengabaikan pesanmu. Pesan yang rapi membuat komunikasi lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu. Ya, untuk selanjutnya slide ke-17 yaitu manfaat pengorganisasian pesan, yaitu proses penyusun informasi secara jelas, terarah, dan sistematis agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens serta tidak menimbulkan kesalahan dalam komunikasi. Dengan adanya pengorganisasian yang baik seperti tujuan yang jelas, informasi yang relevan, susunan ide yang logis, dan kelengkapan isi pesan menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum, pentingnya pengorganisasian pesan dapat dilihat dari dua hal utama. Yang pertama, membantu pemahaman. Pengorganisasian pesan yang baik membantu audiens dalam memahami isi pesan dengan lebih mudah. Nah, hal ini karena informasi disampaikan secara jelas, runtut, dan sesuai dengan tujuan. Ide-ide yang tersusun secara logis serta poin-poin penting yang ditampilkan dengan tepat membuat audiens tidak merasa bingung dan dapat langsung menangkap maksud dari proses pesan tersebut. Yang kedua, yaitu menghindari kesalahpahaman. Selain itu, pengorganisasian pesan juga penting untuk menghindari kesalahpahaman. Pesan yang tersusun dengan baik akan mengurangi kemungkinan audiens salah menafsirkan informasi. Jika informasi disampaikan secara tidak terstruktur atau tidak lengkap, maka dapat menimbulkan kebingungan bahkan konflik. Oleh karena itu, penyusunan pesan yang baik sangat diperlukan agar komunikasi berjalan lancar dan tepat sasaran. Untuk selanjutnya yaitu slide ke-18, yaitu struktur dasar pesan. Nah, struktur pesan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Ya, pertama, pembuka berisi salam, tujuan, atau pengantar pesan.
Yang kedua yaitu isi, bagian utama yang berisi informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga penutup, yaitu bagian yang berisi kesimpulan, harapan, atau ajakan untuk bertindak. Selanjutnya untuk slide ke-19 itu pola pengorganisasian pesan. Terdapat dua pola dalam penyusunan pesan. Yang pertama pola langsung, yaitu inti pesan langsung disampaikan di awal, kemudian baru diikuti dengan penjelasan tambahan. Nah, kelebihannya dapat membuat audiens segera memahami maksud utama tanpa harus menunggu. Selanjutnya efektif untuk pesan yang sifatnya rutin, positif, atau tidak menimbulkan kontroversi. Dan pola tidak langsung, biasanya pesan dimulai dengan penjelasan latar belakang atau alasan terlebih dahulu, kemudian inti pesan disampaikan di akhir. Nah, kelebihannya cocok untuk pesan yang sensitif seperti penolakan, kritik, atau berita kurang menyenangkan. Ya, dan yang terakhir itu membantu audiens menerima pesan tersebut. Selanjutnya untuk slide ke-20 yaitu prinsip penyusunan pesan efektif. Yang pertama itu jelas atau clarity. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang kedua yaitu singkat atau conscientiousness, yaitu menggunakan kata-kata yang efisien tanpa mengurangi makna, sehingga pesan tidak terlalu panjang dan tetap langsung ke inti. Yang ketiga yaitu lengkap atau completeness, yaitu informasi yang disampaikan harus lengkap, mencakup semua hal penting agar penerima tidak perlu mencari informasi tambahan. Yang keempat yaitu sopan atau courtesy, yaitu menggunakan bahasa yang santun dan menghargai penerima sehingga menciptakan hubungan yang baik dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir kelima yaitu tempat atau correctness, sebuah pesan yang harus benar dari segi isi, tata bahasa maupun data yang disampaikan agar tidak menimbulkan kesalahan informasi dengan lebih baik karena sudah diberi konteks sebelum inti disampaikan. Selain itu, pesan harus lengkap, sopan, dan mempertimbangkan kebutuhan audiens. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang positif antara pengirim dan penerima pesan. Sebagai kesimpulan, perencanaan dan pengorganisasian pesan merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis. Perencanaan membantu menentukan tujuan, isi, media komunikasi yang tepat. Sementara itu, pengorganisasian pesan membantu menyusun informasi secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Dengan menerapkan kedua hal tersebut, komunikasi dapat berlangsung lebih efektif dan mengurangi kesalahpahaman serta membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.